Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Bagian pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang merupakan materi biologi kelas 12. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa biji dapat berkecambah? Dan mengapa batang tumbuhan dapat bertambah tinggi? Semua itu kita akan pelajari pada materi kali ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak berubah kembali ke asal akibat dari pembelahan mitosis atau pembesaran sel, dan dapat pula terjadi karena keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif atau bisa dinyatakan dalam angka dengan satuan tertentu. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu, atau proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, apa saja tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan itu ada dua proses. Yang pertama yaitu proses fisika, yang merupakan proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh biji yang kering akibat dari potensial air yang rendah pada biji yang kering. Nah, misalnya biji kacang hijau kita simpan di kapas yang basah, maka air dari kapas itu akan terserap oleh biji yang kering tersebut, sehingga biji akan tampak mengembang. Dan yang kedua yaitu proses kimia. Setelah air masuk ke dalam biji, maka air tersebut akan mengaktifkan embrio untuk mengeluarkan hormon giberelin. Hormon ini akan merangsang aleron atau lapisan tipis pada kulit biji untuk mengeluarkan enzim amilase. Dan enzim amilase ini akan menghidrolisis cadangan makanan yang ada pada kotiledon atau endosperma untuk berubah menjadi gula atau glukosa, sehingga bisa diserap oleh embrio untuk tumbuh menjadi bibit tanaman. Nah, itu proses perkecambahan. Sekarang ada berapa macam perkecambahan itu? Perkecambahan ada dua macam. Yang pertama perkecambahan epigeal. Apa itu? Perkecambahan epigeal yaitu tumbuhnya hipokotil yang memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Epi itu permukaan ya, gea itu tanah. Jadi kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Hipokotil itu adalah sumbu atau batang yang tumbuh di bawah kotiledon. Sedangkan epikotil adalah batang yang tumbuh di atas kotiledon. Kemudian yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal, yaitu tumbuhnya epikotil yang memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap tertinggal di dalam tanah. Contoh perkecambahan epigeal terjadi pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus dan kacang tanah atau Arachis hypogea. Jadi di sini terlihat pada video tersebut si kotiledonnya itu muncul di atas permukaan tanah. Kemudian contoh perkecambahan hipogeal terjadi pada padi atau Oryza sativa dan juga jagung atau Gea mais.
Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan primer. Apakah pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem primer, yaitu titik tumbuh yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Nah, di sini ada gambar irisan memanjang dari akar. Ada ada empat zona pertumbuhan atau titik tumbuh pada akar. Dari paling ujung yaitu tudung akar. Nah, tudung akar ini selalu mengeluarkan cairan polisakarida sehingga tanah yang berada di dekat akar itu selalu basah. Ini tujuannya untuk memudahkan akar menembus tanah. Kemudian setelah tudung akar itu ada zona pembelahan yang bersifat meristematis, artinya sel-selnya aktif membelah. Kemudian di atas zona pembelahan itu ada zona pemanjangan. Di sini sel-selnya memanjang. Dan di atas zona pemanjangan itu ada zona pematangan atau zona diferensiasi. Di sini sel-selnya sudah mengalami diferensiasi. Misalnya pada jaringan epidermis terbentuk rambut akar. Kemudian di dalamnya juga ada yang disebut korteks, kemudian jaringan pengangkut, empulur. Dan pada gambar yang kedua itu adalah irisan memanjang dari ujung batang. Di situ tampak ada meristem apikal ya di ujung. Kemudian ada calon daun atau primordia daun, dan ada juga di ketiak daun itu ada meristem aksilar atau tunas samping. Tahap yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium, yang menyebabkan diameter batang bertambah besar. Nah, ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki kambium, yaitu kelompok gimnosperme dan juga tanaman dikotil. Nah, di sini tampak pada gambar irisan melintang dari batang itu tampak ada lingkaran tahun. Pada musim hujan ini begitu lebar ya diameternya, kemudian pada musim kemarau kecil karena mungkin persediaan air yang sangat sedikit, akhirnya sel-selnya kurang aktif memanjang. Nah, dari lingkaran tahun ini bisa dihitung umur pohon itu berapa tahun. Nah, sekian materi kali ini. Sekarang saatnya kuis. Kuisnya kalian menjawab pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, jelaskan proses fisika dan proses kimia perkecambahan. Yang ketiga, jelaskan perkecambahan epigeal dan hipogeal dan berikan masing-masing 2 contoh tanamannya. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Dan untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, bisa kalian simak pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.